Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya teman-teman? Setelah 2 minggu ini kita nggak bertemu, kita nggak ngobrol-ngobrol lagi tentang Jepang, tentang kebudayaan Jepang ataupun tentang informasi yang berkaitan dengan Jepang. Untuk episode kali ini teman-teman, gua bakal ngobrol lagi dengan teman lama, karena dia sendiri udah, kok nggak salah sekali ya, kita ngobrol bareng di Night in Tokyo. Waktu itu kita ngobrolin tentang tentang apa ya, pergaulan yang ada di Jepang. Nah, untuk kali ini gua bareng dia bakal ngobrolin tentang sebuah film teman-teman. Yaitu filmnya udah cukup lama, yaitu film produksi tahun 2004. Ya, detailnya nanti gua ceritain. Jadi kita sambut dulu nih teman lama gua. Halo Brian. Halo semuanya, salam kenal, gue Brian dan gue kembali lagi bersama Pak Iman di podcast Night in Tokyo. Ya, terima kasih udah kedatangannya. Padahal jauh ya. Masa terima kasih udah mau diajak buat ngobrol-ngobrol. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang film kan ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu, kira-kira filmnya apa sih? Kita bakal ngobrolin Nobody Knows yang biasa kalau misalkan yang dijepangin dari Mushirenai. Gitu, dari Mushirenai. Itu film tahun 2004 seperti yang udah gua bilang. Jadi sebenarnya teman-teman, faktanya sedikit ya. Film itu sendiri emang filmnya itu fiksi, tapi berdasarkan sebuah kejadian asli ya, bisa dibilang gitu nggak sih ya? Jadi ada kasus dulu pada tahun 1988 di daerah Tokyo tentang ya kasus itu gitu loh, yang mirip dengan film itu. Nah, filmnya sendiri gimana ceritanya? Ya nanti kita ngobrol-ngobrol. Yang jelas, menurut kita film ini bagus buat diceritain, ya nggak sih? Iya, sangat direkomendasikan. Meskipun kalau dibanding film yang lain juga banyak, cuman yang ini kayak cukup otentik gitu ya, menurut gua ya. Kalau menurut gua, karena kalau dibandingin dengan beberapa film yang lain, film barat ataupun film Indonesia tuh kayaknya gua nggak pernah tahu cerita yang kayak gini gitu. Benar-benar. Jadi filmnya sendiri itu bercerita tentang 4 orang anak di bawah umur, yang jelas di bawah umur. Jadi ada 4 orang. Anak pertama itu namanya siapa? Pertama Akira, kedua ada cewek siapa? Yang kedua Kyoko, bener cewek. Kyoko. Terus ketiganya cowok lagi Shigeru. Yang bontot Yuki. Jadi ceritanya itu kayak dia punya seorang ibu. Seorang ibu. Jadi anaknya si ibu itu tuh 4 itu dari ayah yang berbeda gitu. Memang pada kasus aslinya tuh emang kayak gitu juga gitu. Mereka bersaudara dari ayah yang berbeda. Secara garis besarnya sih kayak gini. Jadi mereka itu datang ke Tokyo ya. Tapi yang dikenalin ke tetangga-tetangganya itu cuma yang paling gede kan ya. Iya benar, si Akira namanya aja. Si Akira. Jadi sisanya yang 3 itu sebenarnya nggak ada yang tahu gitu loh. Si tetangga-tetangganya cuma tahu si ibu itu anaknya 1 gitu. Padahal anaknya 4. Anaknya 4. Terus nggak sekolah kan ya, Ya pokoknya sesuai dengan judulnya lah. Nggak ada yang tahu. Dari Nobody Knows, dari Mushirenai kayak gitu.
Yang intinya kayak gitu. Sebenarnya ceritanya cukup simpel ya, cuma nyeritain kegiatan keseharian atau apa sih namanya, Daily life. daily life, perjuangan hidup dari 4 anak ini. Karena pada akhirnya si ibunya itu akhirnya ketemu pacar baru. Ketemu pacar baru, ya nggak tahu sih, gue menebak profesi ibunya sih ya berhubungan dengan hiburan malam sih kayaknya. Emang di film itu tuh nggak diceritain kan, Nggak diceritain. si ibu itu, cuman tebakan gue aja sih, kayaknya sih ada sangkut pautnya dengan kehidupan malam kayak gitulah, hiburan malam. Nah, si ibunya itu ketemu dengan pacar baru. Jadi kayaknya si pacar barunya itu nggak tahu kalau si ibunya itu punya anak. Ibunya menjanjikan bakal bawa anak-anaknya itu ke orangnya itu, nanti kayak akhirnya bisa sekolah dan lain-lain. Padahal ya sampai akhir film itu tuh si ibu nggak pernah datang. Hanya janji surga doang ya kayaknya. Hanya janji surga, meskipun ya tetap ngirimin duit kan ya, tetap ngirimin duit gitu buat sehari-hari. Tapi ya lu pikir aja gitu loh, anak-anak buat memanage kayak gitu, ya ujung-ujungnya ya berantakan lah kayak gitu. Secara garis besar sih kayak gitu. Jadi ceritanya tentang perjuangan 4 anak itu ketika ditinggal oleh ibunya hampir setahunan ya, kan dari yang tahun baru terus Natal dan lain-lain ya. Pokoknya kayak gitu. Nah, itu untuk garis besar filmnya. Terus kesan film ini sendiri menurut lu gimana, Ryan? Setelah lu nonton, kan lu nonton udah cukup lama atau lu udah berkali-kali nontonnya sih sebenarnya? Ini gue nonton dari 2000 berapa gue lupa. Cuman ini film selalu gue simpan. Jadi tiap kali gue mau nonton ada terus gitu. Dan gue udah beberapa kali nonton ini. Cuman belakangan udah jarang buka galeri gue. Jadi udah nggak ditonton lagi. Walaupun sekarang masih ada sih filmnya. Kalau misalkan dari kesannya sendiri, kalau misalkan nih film ini kayak ngebuka apa ya, sudut pandang yang baru lagi gitu. Jadi misalkannya orang luar ngelihat Jepang itu kan yang enak-enak ya, yang serunya. Iya, kotanya bersih ya kan, orangnya pada gila kerja misalkan gitu-gitu. Terus teknologinya bagus. Nah, kalau misalkan di film ini kita kayak ngelihat satu sisi gelap gitu kan. Yang namanya negara kan pasti punya sisi gelap masing-masing. Nah, di sini ada plus minus. Iya, dia kayak ngebuka apa ya, mata orang-orang yang belum tahu ini loh Jepang pernah kayak gini gitu. Kejadiannya ada yang kayak gini juga. Jadi kayak dikasih tahu, oh begini ya Jepang gitu. Walaupun banyak mungkin kejadian yang kayak gini yang nggak terberitakan gitu. Cuman ini cukup apa ya? Cukup mencengangkan gitu loh. Filmnya lumayan karena jarang ya. Nah, secara film atau secara cerita sendiri menurut lu gimana? Kalau cerita menurut gue ini kayak apa ya, alurnya lumayan enak karena kan kehidupan sehari-hari anak gimana sih, nggak terlalu berat gitu loh Pak ceritanya. Jadi nggak terlalu berat, gampang dicerna gitu kan. Cuman ya gitu sih, agak kayak kebawa emosinya, mirisnya itu gitu. Oh ya. Ya memang buat kalian yang belum pernah nonton terus memang tertarik nonton, ya siap-siap aja karena ya itu dari cerita secara garis besarannya aja udah kayak gitu. Ya cukup emosional lah ya ceritanya, karena ya anak kecil hidup dengan keras kayak gitu. Buat gue pribadi sendiri sih kesannya ya film ini Jepang banget sih menurut gue ya. Dari ceritanya, dari bagaimana dia menceritakan, terus warnanya. Iya. Terus karena kalau kita ngerti film Jepang tuh memang
untuk drama kayak gitu dia cukup simple gitu loh. Kayak kadang-kadang malah tokohnya nggak banyak gitu, fokus ke mereka, sisanya ya merespon apa yang mereka lakukan kayak gitu loh. Dan begitu gitu loh, simple aja ceritanya, cuma menceritakan keseharian 4 orang anak itu ketika ibunya nggak ada, kayak gitu doang sih. Menurut lu sendiri nih Brian, dari film ini tuh ada nggak sih bagian-bagian favorit lu loh, kayak oh ini waktu kejadian itu tuh bagus, waktu kejadian itu tuh aduh pedih banget gitu atau gimana? Ada nggak? Kalau bagian favorit ada beberapa. Waktu itu pas gue ingetnya pas mereka itu main ke taman. Nah di Jepang itu kan kayak ikonik banget gak sih anak-anak main di taman. Yang dimana kalau sekarang anak-anak kan pada main gadget. Mereka kayaknya sampai sekarang gak sih Pak, kalau misalkan di real life gitu 2021 sekarang? Memang mungkin karena di Jepang sendiri kan banyak kan taman, apalagi anaknya masih kecil atau masih SD awal gitu, kan biasanya suka ke taman biasanya sama mamanya atau sama bapaknya. Biasanya kalau anak-anak kecil kayak gitu kan sekolah itu pasti dijemput kan sama mamanya. Nah mamanya itu si mama itu kan kenal gitu kan. Biasanya mereka setelah dari sekolah sore-sore ke taman bareng, terus mereka ngobrol, anak-anaknya pada mainan kayak gitu-gitu sih. Berarti sama hampir mirip kayak di film ininya aslinya ya. Jadi di kehidupan aslinya maksudnya. Gue kayak sukanya di situ sih Pak. Maksudnya ngelihat anak-anak di Jepang masih suka pada main di taman tuh kayak gimana ya, ada hype-nya sendiri gitu kalau di Jepang. Ya memang kalau di Jepang anak-anak mainnya ke taman gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin karena gak sebanyak itu taman kayak di Jepang, makanya anaknya mainnya di jalan. Iya benar-benar. Main bola di jalan gitu. Sebenarnya beda, sama-sama aja sih. Main anak-anak kan pasti sukanya main di luar, cuman ya di Indonesia mungkin mainnya di jalan gitu. Itu terus mungkin kalau dulu kan mainnya di rental PS, kalau di Jepang kan nggak ada tuh rental PS. Oh iya, di Jepang nggak ada rental PS? Nggak ada. Setahu gua nggak ada. Adanya arcade sih, kayak dingdong gitu loh. Tapi warnet ada Pak ya, warnet ada. Lanjut ke bagian favorit kedua nih, yang gue suka selanjutnya itu kayak pas si Akira itu bawa Yuki malam-malam keluar jalan, dia kayak ngelihat sisi kota malam-malam, terus ngeliatin monorail yang di atas. Monorail bukan sih Pak namanya yang di atas? Yang di atas maksudnya? Jadi kereta yang lewat pakai jalur atas, nggak di bawah. Oh ya kereta biasa. KRL. Oke. Kalau monorail itu ya satu. Kalau monorail itu biasanya kereta yang cuma satu ininya, apa sih namanya, relnya. Makanya namanya monorail. Jadi semua kereta di Jepang tuh ya basicnya kereta, cuman ada juga monorail, tapi nggak semua kereta itu monorail. Terus lanjut ke bagian ketiganya. Kayak ada satu adegan lagi pas dimana si Akira ketemu sama Saki. Saki itu yang suka pakai baju anak SMA. SMP, SMA sih tuh bajunya. SMA. Kayak Sailor Moon gitu kan ya. SMA. Ya kayaknya SMA awal gitu. Iya, jadi pas ketemu sama Saki, terus Saki kan ngelihat Akira kayak kekurangan uang, terus hidupnya terlantar ya kan. Si Saki kayak berinisiatif buat ngasih dia uang gitu. Saki bilang kan, gue bakal kasih lu uang. Terus si Akira tanya, gimana caranya katanya. Terus dia cuman senyum doang. Udahnya tiba-tiba dia main handphone. Terus tiba-tiba ketemu sama bapak-bapak ya kan, dan ternyata nemenin karaoke gitu. Nah di situ si Akira kan nungguin, ternyata
kok begini cari duitnya, sampai akhirnya si Akira itu pas dikasih uang sama si Saki, uangnya ditepis loh, kayak gue nggak butuh uang kayak ginian gitu. Sampai segitu harga dirinya tinggi sih, bagus. Maksudnya kayak dia nggak mau terima uang walaupun kondisinya lagi susah gitu. Itu bagian favorit ketiga. Jadi kayak dulu salah satunya kenapa itu yang pas gue bilang Akira bawa Yuki malam-malam keluar, terus gue suka sama karakternya si Yuki Fukushima ini, karena dari dulu gue kayak pengen punya adik kecil cewek gitu loh Pak. Jadi gue ngeliat kayak gimana sih pengen punya adik kecil cewek gitu Pak. Jadi ada satu dambaan. Kalau gua sendiri sih, kalau lu gimana Pak? Kalau gua sendiri sih sebenarnya scene favorit sih nggak ada sih, lebih tepatnya. Cuman waktu ngelihat si Akira itu memang dididik kayak menjadi kepala keluarga gitu, kayak ngatur uangnya jangan sampai gini dan lain-lain gitu. Terus dia pengen part time tapi nggak bisa, kayak gitu kayak kasihan aja sih sebenarnya, karena itu kan bukan tanggung jawab dia kan sebenarnya gitu. Tapi ya mungkin ketika lu nonton kan sebenarnya ibunya sendiri juga bukan ibu yang apa ya, yang kasar atau apa gitu, dia tetap ngomongnya baik dan lain-lain kan. Iya nggak sih? Cuman ya melantarkan aja gitu loh anak-anaknya gitu, kayak gitu. Terus ya paling apa ya, sedikit kasihan doang sih ketika tahu-tahu adiknya yang adiknya yang terakhir tuh tiba-tiba bangun terus nggak gerak gitu kan. Bener. Kayak gitu. Terus mereka kubur sendiri gitu. Kubur sendiri. Dan kuburnya kan di Haneda kan. Apa di deket Haneda, karena si mamanya itu memang ceritanya bapaknya si Akira itu kerjanya di Haneda gitu. Kalau karakter favorit paling suka siapa Pak dari 4 anak itu? Karakter favorit ya? Ya si Akiranya sih. Bebannya gede banget. Karena kayaknya dia sosok kakak yang tangguh ya. Sebenarnya gini ya, lebih tepatnya ya diceritain kenapa film ini itu kayak dekat nih. Memang ceritanya tuh aneh gitu, tapi kayak kita tuh ngerasa dekat karena emang ceritanya simple. Terus kayak ceritanya manusiawi gitu loh. Nanti kan kayak waktu Akiranya sebertanggung jawab Akira ya tetap aja dia anak-anak kan. Ujung-ujungnya dia suka main game, ya kan, butuh temen juga. Terus akhirnya ya karena main game terus sama ngumpul sama temennya jadi nggak terkontrol kan rumahnya dan lain-lain kayak gitu. Terus uangnya kepake, ya kayak gitulah. Ya manusiawi aja sih gitu filmnya. Lu sendiri kalau nonton film itu banyak gak sih pertanyaan-pertanyaan kayak emang ya berdasarkan film itu ya, emang kalau di Jepang tuh kayak gitu ya atau gimana, ada nggak yang terlintas ketika lu nonton film? Mungkin itu? Kalau pertanyaan kayak gue pernah perhatiin ini loh Pak, scene dimana pas si Akira itu pas malam Natal ya, kalau nggak salah malam Natal atau bukan, cuman yang suka jualan di konbini itu kan dia pakai baju Natal dan jualan di depan, nggak tahu jualan apa, itu satu kotak. Terus si Akira nungguin makin malam makin turun harganya. Iya. Itu bener tuh Pak, kalau misalkan yang makin malam harga makin turun atau khusus beberapa barang aja? Biasanya ya khusus beberapa barang doang sih sebenarnya. Mungkin memang karena itu malam Natal kan, kalau besoknya udah nggak ada artinya kan. Itu tuh sebenarnya kayak yang dijual itu kayak apa ya, kayak mystery box gitu loh. Jadi satu paket tuh harganya misalkan Ichimang tuh 10.000 yen gitu kan. Nah kita tuh nggak tahu gitu sebenarnya isinya tuh apa. Gitu, random.
gitu. Isinya tuh apa? Ya random. Tapi ya nilainya ya segitu, nggak nipu juga gitu loh. Cuman nggak tahu isinya apa. Nah, itu biasanya ada tahun baru, terus mungkin karena itu Natal, itu hadiah khusus Natal, makanya kalau udah mau tutup besok kan hadiahnya nggak ada artinya kan. Bener. Ya makanya didiskon. Oh jadi itu kayak Ada apa sih. ya, item gift event gitu kali lah ya. Iya. Pas mereka itu kan di Apato, itu bilangnya Apato bukan Pak ya? Iya. Iya apa Dia tuh? kan hitungannya kontrak lah ya di situ kan. Nah terus ketika kontrakannya habis, air dan listriknya nggak keluar, itu langsung, kalau di Jepang itu satu set Pak ya. Kalau misalkannya nggak bayar, keduanya mati atau gimana? Listrik, air, gas ya kalau nggak Yang salah. jelas listrik, air, gas itu beda sendiri, beda-beda. Kalau dia nggak bayar apartemen, biasanya dia diusir gitu kan. Kayaknya apartemennya tuh tetap dibayar, cuman listrik, gas sama airnya itu akhirnya nggak kebayar, terus ya udah keputus semua. Gitu. Iya. Karena yang mutus ya orang PLN-nya, kalau di Indonesia orang PLN gitu, orang listriknya, perusahaan gasnya, dan perusahaan airnya gitu. Cuman kan dia kayaknya tetap bayar rent apartemennya gitu kan. Yang si landlordnya kan, si yang ibu punya anjing bener. itu, kayaknya tetap bayar ke dia. Makanya tetap bisa tinggal di situ, nggak diusir. Jadi selama anak-anak itu tinggal, si yang punya kosannya itu yang menanggung gitu ya. Apanya? Kalau misalkan di filmnya itu kan sempet dia kayak masih ada main game sebentar ya kan di TV-nya. Walaupun nggak bayar listrik, itu berarti sementara dia ditanggung dong sama yang punya kosannya itu. Oh enggak, kalau yang waktu dia masih main game itu listriknya masih nyala. Itu nggak ada hubungannya sih sama yang punya gedung. Itu kan kayak jalur sendiri gitu loh, di tiap apartemen. Tiap apartemennya itu kan jalurnya beda-beda gitu loh. Sumbernya sama tapi jalurnya beda-beda. Jadi kalau memang dia nggak bayar listrik, si perusahaan listriknya bisa matiin listrik si apartemen itu doang gitu, bisa. Air dan gas juga sama. Dan ketika mereka kehabisan air, kan sempet tuh Pak, dia ke taman bawa ember, ya kan? Iya, terus mandi di taman juga. Itu memang free ya, disediain untuk fasilitas umum. Ada air yang di taman tuh suka ada biasanya, dan itu biasanya ada juga tempat yang buat minum. Oh, itu semua taman Pak atau gimana? Bisa minum air dari situ? Mostly di tiap taman suka ada pancuran air kayak gitu sih. Oke. Meskipun ada juga yang enggak gitu. Tapi yang pasti itu free buat umum ya? Iya, buat umum free. Ya sebenarnya nggak ada juga yang ngelakuin kayak dia gitu. Makanya aneh sebenarnya kan, ketika seharusnya kalau memang ada di kehidupan yang asli, ketika dia nyuci baju di luar itu, udah pasti orang-orang tua yang di Jepang itu kan pasti nanyain, ngapain kamu cuci di sini dan lain-lain. Pasti ditanyain, ya udah pasti kena lapor. Iya gitu. Bener ya, kenapa tetangganya nggak ada yang ngeliat gitu ya? Makanya kalau dipikir-pikir, kasus aslinya itu pasti anaknya jauh lebih buruk sih keadaannya. Benar. Karena pasti nggak nyuci dan lain-lain kayak gitu. Dari 4 anak 5 deh, berarti 5 yang muda ya anak-anak ini, termasuk si Saki. Pernah nonton film dari mereka berlima nggak setelah dari ini? Mungkin secara nggak langsung, secara nggak sengaja mungkin pernah, tapi gua nggak pernah setelah nonton ini tuh kepoin satu-satu itu. Jadi kayak mungkin dia yang peranin gitu, kayak nggak sadar gitu mungkin ya? Iya. Lu penasaran nggak sih? Kenapa kayak si 2 anak yang terakhir itu harus pakai koper, terus anaknya yang dikenalin ke landlordnya itu cuma 1 doang gitu. Kenapa si Shigeru dan Yuki masuk ke koper ya? Terus si Kyoko ketemunya kenapa 3 orang di stasiun? Kenapa 3 orang sisanya itu
kayak disembunyiin gitu sama mamanya. Padahal nggak ada masalah kan sebenarnya kalau dikenalin. Kalau Bukan karena, iya kan, bukan karena ini, maksudnya bukan karena si anak paling gedenya nggak sekolah terus mencurigakan, tapi yang jelas 3 anak yang lainnya kan dia pasti nggak pengen tahu kan tetangganya. benar. Kalau gue berpikiran yang pertama itu berkaitan sama harga kos mungkin. Kalau misalkan banyak anak tambah kos nggak, Pak? Itu sih kayaknya gini sih menurut gue ya, karena di Jepang itu kan apartemennya suka ada syaratnya gitu loh. Oh, persyaratannya nggak boleh punya anak lebih dari berapa gitu. Kan itu jatuhnya cuma buat 2 orang gitu loh kayaknya, karena pasti pertimbangan si ibunya itu dia pengen cari apartemen yang murah. Dari tempatnya sih kelihatan sih itu apartemen murah gitu, apartemen murah. Terus mungkin ada kemungkinan kalau dia bilang punya 3 anak lagi nggak boleh Akan gitu. dikasih tinggal di situ ya. Makanya status si anak-anak ini tuh memang kompleks banget gitu loh. Benar-benar. Iya kan, makanya kalau kalau lu perhatiin si anak-anak ini kayak si Gerunya kenapa nggak boleh keluar kan, nggak boleh nampakin diri kan. Ingat nggak kalau mau cuci baju kan mesin cucinya di luar tuh. Bener. Mesin cucinya di luar, terus kayak mau cuci baju kayak sembunyi-sembunyi. Pokoknya sebisa mungkin 3 orang itu tuh nggak boleh ketahuan gitu. Bener. Nah kemungkinan ya kalau ketahuan bisa diusir gitu sama landlordnya gitu. Iya, bisa jadi gitu. Tapi di Jepang pun begitu, Pak. Ada peraturan kayak nggak boleh melebihi kapasitas orang gitu ya. Iya, ada. Dan ya lu tau lah Jepang kan ketat dan patuh gitu loh. Makanya kalaupun ada yang aneh atau yang melanggar udah pasti konsekuensinya out gitu loh. Kan menghindari itu juga sebenarnya. Kayak gitu. Makanya si anak-anak ini tuh emang permasalahannya tuh kompleks banget gitu loh. Kan kalau kita nih sebagai orang di Indonesia ngelihat itu kok sebenarnya mikirnya simpel gitu loh. Kenapa sih nggak lapor aja gitu ke tetangganya dan lain-lain, atau enggak ya udah minta tolong siapa kayak gitu. Kenapa anak-anak itu tuh nggak berinisiatif kayak gitu. Padahal di apartemennya sendiri gitu, mereka kan pegang kunci kan, bukan dikunciin di dalam gitu loh. Kalau kayak gitu. Otomatis kalau lapor penasaran nggak? Pak? Kenapa? Iya, bukannya itu jauh lebih baik kan? Iya sih. Daripada lu mati. Seenggaknya mereka bisa dibantu sama orang sekitar. Terus identitas emaknya juga ketahuan gitu, nanti bisa dibantuin cari ya kan. Cuman ya mungkin dari sisi orang tuanya nyembunyiin identitas juga biar nggak ketahuan sisi gelapnya mungkin. Jadi anaknya disuruh tutup mulut. Mungkin. Mungkin kayak gitu mungkin. Cuma memang ini tuh ya itu kelihatan Jepangnya tuh di detail-detailnya sih sebenarnya. Kelihatan kehidupan Jepangnya tuh di detail-detailnya, kayak si anak-anak itu tuh beneran emang ya dari kecil tuh di Jepang anak-anak kan dididik untuk patuh, terus untuk disiplin dan lain-lain kan. Dan dia melakukan itu gitu, kayak nggak boleh keluar. Itu kan udah berapa hari kan sebenarnya, udah berapa bulan mereka nggak keluar kan 3 orang itu gitu. Cuma si Akiranya doang kan yang keluar mondar-mandir buat sendirian makan. Tapi yang sisanya kan di dalam situ gitu. Segitu patuhnya gitu loh. Segitu patuhnya, segitu untuk inisiasi melanggar aturan dan lain-lain, atau nggak mau ngerepotin orang tuanya misalkan kayak gitu. Itu tuh, atau nggak mau mengganggu orang lain, itu memang di Jepang itu sangat bahkan kuat. Sampai sekarang gitu Pak. Makanya ya memang dari kecil anak-anak di Jepang tuh sepertinya dididik, dibesarkan seperti itu gitu. Kayak gitu. Makanya meskipun sebenarnya dia punya pilihan, memang di cerita itu kan si Akiranya ceritakan kalau ketahuan sama dinas sosial
mereka bakal dipisah-pisah kayak gitu. Terus waktu itu pernah ketahuan, terus jadinya malah berpisah gitu loh. Iya kan, kayak gitu. Tapi menurut gua ya itu ada benarnya, ada salah satu faktor itu. Tapi di sisi lain memang si anak-anak Jepang itu memang dididik untuk patuh, ya dia patuh-patuh aja sebenarnya. Ya kalau dibandingin sama anak Indo, meskipun diberi pilihan udah pasti dia Kayaknya akan anak Indo berontak lebih kan. bengal gitu Pak ya. Iya gitu kan. Padahal itu nggak dikunciin gitu loh. Lu pegang kunci kan, lu bisa aja keluar dari itu, minta tolong dan lain-lain. Tapi kenapa mereka memilih untuk stay di situ, dan ya sampai pada akhirnya banyak masalah kan di situ. Dan tetap berharap si ibunya itu bakal pulang gitu. Itu memang budaya Jepang juga sih, menurut gua ya, kayak gitu. Budaya patuh dan disiplinnya gitu, dan nggak mau ngerepotin orang lain. Ini ya kuat. Buat informasi doang sih, kayaknya beberapa tahun lalu ya, beberapa tahun lalu itu gua pernah baca sebuah berita mirip banget, nggak mirip sih, kasusnya mirip dengan berita kejadian ini juga gitu loh. Iya, memang kasusnya ya gitu loh. Ada ibu muda gitu loh, maksudnya ibu-ibu masih muda, kayaknya anaknya itu kayak bukan anak yang diinginkan, ngerti gak sih? Ya lu pokoknya kan lu tau lah kalau di Jepang itu ya bebas-bebas aja lu mau tidur sama siapa sebenarnya, asal udah dewasa ya, maksudnya asal udah di atas 20 tahun ya lu bebas-bebas aja, punya pacar terus gini, have sex dan lain-lain, itu biasa aja sebenarnya di Jepang. Nah kayaknya si anak itu tuh memang anak dari hasil kayak gitu karena bapaknya nggak ada kan, kayak gitu. Bapaknya nggak ada, ya ibunya masih muda, terus dia masih suka have fun, jalan-jalan, hura-hura kayak gitu-gitu. Jadi ada suatu ketika si anak itu kan masih 3 tahun, si anak itu masih di 3 tahun, dan dia ditinggal sendiri sama si ibunya di apartemennya. Dan itu dikunci kan ya, itu dikunci karena masih kecil juga kan, 3 tahun di apartemennya selama 8 hari demi si ibu ini itu ngunjungin pacarnya yang kayaknya tuh jauh tinggalnya, kayak hampir 100 sampai 200 km dari Tokyo gitu. Jadi 8 hari ditinggalin. Pas ibunya datang itu katanya bukan katanya sih, anaknya udah nggak bergerak. anaknya nggak bergerak, terus kayak dibangunin nggak bangun gitu loh, nggak dibangunin, terus akhirnya dilaporin meninggoy dia. Ya meninggal, nggak apa ya, nggak terselamatkan lah, maksudnya udah nggak sadaran dia. Gua nggak tahu meninggalnya hari keberapa, yang jelas pas udah mau diselamatin tuh udah nggak bernyawa lah, kayak gitu. Nah itu hebohnya lagi ya sebenarnya dari kasus itu si ibu itu ketahuan Instagramnya. Yang tahu Instagram itu siapa? Wah, netizen. Keboe gua tuh tahu berita itu karena ada teman gua yang nikah sama orang Jepang lah. Dia kan cewek, nikah sama orang Jepang, terus nggak kerja kan, jadi update banget tentang berita Jepang gitu, suka nge-share dia di apa sih namanya, di Instagramnya. Terus dia nge-share yang bagian itu, terus sama dia, gua nggak tahu dia dapat dari mana Instagramnya, di-share juga Instagramnya. Ya meskipun privasi orang, tapi ya entahlah ya lu tau lah. Iya. Tapi ini namanya netizen. Mengenai privasi, kalau misalkan ini disebarkan, menurut gue harusnya didukung sih Pak. Maksudnya ini kan kayak ngungkap kejahatan nggak sih? Ya itu kan sebenarnya udah bukan ranah kita sih sebenarnya. Cuman gimana ya, kesian gitu Pak, biar nggak kedepannya kejadian lagi gitu.
ya kasihan dan gak kasihan, yang jelas ya bukan gua nggak peduli, tapi apa yang kita lakukan itu kadang-kadang nggak ngaruh juga gitu sama dia gitu. Pokoknya kan di share juga tuh Instagramnya, ya gue iseng gitu lah lihat itu, gue bacain komennya satu-satu. Gila. Kalau dilihat dari Instagramnya emang si cewek ini tuh ya orang yang gaul gitu loh, cewek-cewek gaul gitu, ibu-ibu gaul, suka minum-minum dan lain-lain kayak gitu-gitu. Terus kayak banyak kan foto-fotonya, terus pokoknya gue cari tuh yang komennya 1000-an. Ya lu tau lah isinya komennya kayak gimana gitu. Ya dia bakal tetap seperti itu si ibu itu. Mungkin buat mau punya anak dia bakal mikir gitu kan. Atau mungkin dia akhirnya kalau mau tidur sama orang jangan sampai hamil lah kayak gitu. Kalau dibilang dia bakal berubah sih, maksudnya secara ini ya enggak gitu. Mungkin dia bakal lebih berhati-hati lagi doang biar nggak hamil kayak gitu. Itu sih mungkin dia mendapat pelajaran dari situlah kayak gitu. Cuman di komen-komennya itu gua kan baca gitu, macam-macam deh pokoknya isinya netizen gitulah. Di mana-mana netizen sama juga kan, cuman dia pakai bahasa Jepang gitu. Terus ada yang bilang ini foto di Instagram dari semua foto nggak ada satupun loh foto anaknya dia. Ada yang penasaran sama wujud anaknya ya. Terus ada juga yang komen, mama aku lapar. Ada aja. Cuman memang kesian sih Pak, maksudnya umur 3 tahun itu kan kayak baru belajar ngomong ya kan, ngomongnya masih belum becus kali itu hitungannya, dikunciin lu, gila. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya sentence-nya apa ya, pasti diadili juga nggak mungkin lah, itu kan termasuk kriminal juga kan, karena kalau di Indonesia jatuhnya itu kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa kan. Nah itu udah pasti dihukum juga ya. Gue nggak tahu ya sentence-nya berapa, mungkin dia udah keluar atau gimana ya nggak tahu gitu loh. Gue juga lupa ingat waktu itu dia terakhir update Instagramnya tuh kapan ya. Bisa juga fake gitu kan, nggak tahu gitu loh. Bisa juga pokoknya fake gitu. Tapi ini udah ketahuan Pak orang, maksudnya udah ketangkep atau masih dalam buron? Buron apa? Dia sendiri yang laporin. Oh dia sendiri. Astaga. Kan dia ngelihat anaknya udah nggak bergerak kan. Nah dia kayak panggil ambulan atau panggil siapa gitu. Terus maksudnya dia fake itu laporannya dia fake gitu? Oh enggak, Instagramnya fake. Oh Instagramnya. Oke. Mungkin ada yang spekulasi kalau dia bilang di lemari esnya tuh kan ada makanan lah. Lu pikir 3 tahun. anak 3 tahun makan plastik Pak. Ya kayak gitulah. Ya macam-macam lah. Cerita-cerita di Jepang tuh macam-macam sih. Nggak semuanya positif. Dan sekarang kasusnya gimana yang itu Pak? Yang mana? Yang sekarang ini. Udah kelar, udah nggak ada lanjutannya lagi? Ya enggak sih. Gua nggak tahu dia sentence-nya gimana, apakah masuk penjara apa. Peradilannya sih gue nggak ngikutin, cuma gue tahu ada berita itu dong. Gitu. Jadi pokoknya ketika gue nonton ini kan, gue sebenarnya udah nonton film ini lama ya. Cuman gue nonton lagi terus, oh ini kejadiannya mirip nih sama yang itu gitu. Cuman bedanya anaknya seorang diri, anaknya cuma 1, 3 tahun dia tinggal 8 hari ya Tuhan. Nih ibu mikir apa? Masalahnya dikunci doang sih, gila itu. Karena dia masih muda juga ya sih. Ya kayak gitulah pergaulan di Jepang, bebas sih kayak gitu. Jadi itu juga aneh sih Pak menurut gue, kenapa 8 hari dia nggak titipin ke tetangga, walaupun emang bakal apa-apa sih ketahuan gitu ya, seenggaknya kan nggak mencelakakan anak. Cuman ya namanya begitu ya, mamutnya masih muda, masih keluyuran, susah juga ya. Dan
pertama itu kan Tokyo juga kan. Mhm. Metropolitan ya mirip-mirip lah kayak di Jakarta juga, orangnya kan sedikit individualis kan pasti. Oh iya. Gua rasa dia sama tetangga juga nggak kenal. Itu kalaupun mau dititipin ya dia kan mikir image-nya dia, ya nggak ngerti lah, mungkin entah diajaknya dadakan apa tuh gitu ya, pokoknya nggak berpikir panjang lah. Iya, bener Pak, diajaknya dadakan. Si cowok bilang main sebentar, ternyata 8 hari. Itu dijebak juga nggak tahu. Tapi nggak tahu juga deh. Taunya dicekokin mulu gitu kan. Iya ya kan, nggak tahu juga. Jadi nggak tuh. bisa pulang, nggak sadarin, terus party, nggak, ya orang udah mabok gitu kan, Iya, nggak bisa-bisa. mikir, udah nggak pikiran anaknya kayak gimana. Dikiranya mungkin bagi dia nggak apa-apa lah, cuma 8 hari. Cuman nggak. Pikirnya kan gue Iya, berandai-andai aja jadi dia gitu. Nah, Mengerikan. balik lagi nih ke filmnya. Jadi ngelantur kita. Kepanjangan. Menurut lu filmnya bakal lu rekomendasikan nggak? Udah pasti. Ini salah satu film yang selalu gue kasih ke temen gue Pak. Kalau misalkan dia itu suka nanya misalkan ada film apa nggak yang bagus gitu. Misalkan orang itu nanya ke gue. Dan ini salah satu film yang pasti gue masukin ke flashdisk temen gue. Dan gue suruh dia nonton, ini bakal berkesan gitu. Jadi kayak gimana ya, di samping dapat informasi ya kan, Jepang sisi gelapnya gimana, jadi terus ngebuka dunia film sana juga. Kayak banyak lah jenis film, nggak cuman ini ituan dokumenter kan Pak ya, atau gimana? Ya enggak, ini kan enggak. fiksi juga. Oh iya fiksi juga ya. Tetap fiksi, cuman tapi bedanya based on true story dia dari dasar itunya. Based on case sih, bukan true story. Jadi nggak ada ceritanya, nggak ada yang cerita siapa. Cuman ada kasus kayak gitu dulu di tahun 1988. Dia merekap pulang berarti dong. Dibilang merekap ulang sih nggak, mungkin si direkturnya terinspirasi dengan kasus itu. Karena iya. di kasus aslinya kan anaknya ada A, B, C, D, E, ada 5 anak. Di kasus aslinya tuh ada 5 anaknya, yang meninggal itu 2, yang satunya meninggal waktu setelah dia dilahirkan, yang satunya itu meninggal di katanya bukan kata si anak yang paling gede, yang si A itu, si anak terakhir itu meninggal dibunuh sama temennya, si temennya A itu. Jadi jauh lebih miris. Terus waktu ditemuin beneran kayak anak-anak kekurangan makan gitu. Karena akhirnya dilaporinnya sama si yang punya apartemen. Oh, ketahuan. Ketahuan di apartemen. Terus akhirnya ya ibunya diadili, di penjara 3 tahun mungkin gitu. Meskipun terakhirnya setelah dia keluar lagi kayaknya ketemu kembali sih mereka. Bersatu kembali dengan anak-anak yang itu sisanya. Oh iya. Wow. Kan kalau yang ini gue belum tahu sih Pak cerita yang ininya. Enggak, yang ini kan lu tau lah. Apa sih, film Jepang itu terkenal dengan ending yang tanggung gitu. Ya, ini kan endingnya nggak ada solusinya kan. Iya. Nggak tahu itu ibunya bakal balik lagi atau enggak. Yang jelas mereka hidup secara mereka gitu loh. Yang setelah si adiknya dikubur itu kan, akhirnya mereka kayak ada scene di mana mereka yang tadinya keluar di dalam jadi cuek aja keluar, terus hidup secara ya biasanya mereka kayak gimana kayak gitu kan. Iya benar. Jadi nggak ada yang tahu nantinya dia gimana gitu. Itu biasa sih. Film Jepang seperti itu. Lu nggak bakal nemuin cerita kayak gini kalau bukan di film Jepang. Iya, kayaknya agak susah ya.
dari film-film yang lainnya? Ya banyak sih sebenarnya. Mungkin buat penutupan juga ya. Banyak hal-hal yang nggak tersirat gitu loh di film ini. Kalau kalian memang tertarik dengan kehidupan di Jepang gitu, mulai tentang yang anak SMA nemenin karaoke, itu gua rasa sih kayak rahasia umum gitu loh. Cuman itu kalau ketahuan yang kena yang diadili itu si orang tuanya. Om itu ya. Karena bertransaksi yang kayak gitu-gitu tuh sama anak di bawah umur atau belum nyampe 20 tahun itu adalah ilegal. Kalau ketahuan dia bisa dipenjara. Dan anak-anaknya itu dibebaskan atau gimana? Ya itu nggak ada urusannya karena tanggung jawabnya itu dibebankan ke pengguna jasa. Berarti anak itu dianggap yang masih anak-anak belum mengerti gitulah ya, jadi dibebasin. Mungkin gitu kayak gitu. Ya nggak dibebasin tapi kayak udah dicatat gitu mungkin gitu. Tapi yang masuk kriminal, maksudnya masuk tindak kriminal itu si penggunanya. Jadi bagi kalian yang tinggal di Jepang hati-hati. Nggak usah macem-macem deh dengan anak di bawah umur. Meskipun kalau lu lihat gitu anak SMA kan sebenarnya jatuhnya udah dewasa gitu loh. Atau udah dikit-dikit mau 20 tahun gitu. Iya kan? Tapi secara hukum itu tuh kriminal di Jepang. Jadi berhati-hatilah. Ngeri. Jangan macam-macam lah pokoknya. Kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi kali aja kalau misalkan udah 20 ke atas itu udah bebas, Pak? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Asal sama-sama concern ya. Gitu. Kan lu nggak tahu gitu loh. Kasarnya kayak gini. Yang dianggap kriminal itu kitanya kan. Iya. Maksudnya orang dewasanya kan. Nah, meskipun lu kenalan nih misalkan, anggaplah lu datang nih, ya lu udah umur berapa lah, 22 atau 23 gitu, lu kuliah gitu kan. Terus kenalan sama anak SMA gitu kan. Kan secara umur gitu loh. Maksudnya secara kesadaran kan udah sama-sama dewasa gitu. Ya meskipun dia remaja juga gitu loh, tapi kan lu sendiri juga belum yang segitunya dewasa, masih anggaplah sama-sama remaja lah kayak gitu. Tapi si anak SMA itu kan belum di umur legal dia gitu loh. Iya kan? Benar. Belum di umur legal dia. Nantinya ya gua nggak tahu sih kalau yang orang Jepang itu, tapi kalau lu kan pendatang nih, anggaplah gini tuh. Ya ini nggak nakut-nakutin sih, cuman ini case terburuknya mungkin bisa kesana gitu loh. Ya kan lu pendatang gitu, terus kenalan gitu sama anak SMA. Meskipun sama-sama suka kan, terus mungkin ya lu tau lah pergaulan di Jepang gimana. Udahlah lu begitulah sama tuh anak kan. Terus kalian berantem misalkan nih, berantem, terus putus, ya kan? Terus si anak itu nggak terima, ngelaporin lu ke polisi, siapa yang dipenjara? Wah gila, bisa. tapi kalau misalkannya gini Pak, kalau misalkannya aman aja tuh hubungan itu. Ya itu si tanggung jawab masing-masing aja gitu. Cuman enggak, gua tuh bukan nakut-nakutin, hati-hati aja gitu loh. Iya. Kalau kasusnya kayak gitu, kan kita nggak tahu hati orang gitu. Iya. Taunya dia sakit hati gitu. Kepahitan ya kan? Kepahitan. Lu dilaporin, masalahnya melaporkannya bukan karena dia
concern gitu, ya lu bisa kena peradilan gitu. Meskipun ya namanya peradilan kan pasti lu bisa membela balik gitu loh. Tapi kan repot gitu loh. Ditambah lagi ini bukan negara lu, bos gitu. Oh iya, benar-benar. Tuh. Kalau Ya banyak pokoknya lah. hati-hati. Iya. Ya. Meskipun pembicaraannya jauh kemana, yang jelas bagi kita berdua, buat kalian yang suka drama, terus ceritanya yang otentik sih sebenarnya, Jepang banget. Cara jalan ceritanya juga Jepang banget. Kasusnya pun terinspirasi dari kasus yang ada dulu. Emang kasusnya udah lama, 1988 gitu. Ya kayak gitu. Recommended banget buat film ini. Gitu. Ya, gitu aja karena udah panjang dan kita malah ngobrol jauh kesana kemari. Mari kita akhiri obrolan kali ini tentang film Nobody Knows atau Daremo Shiranai, film tahun 2004 yang terinspirasi dari kasus sebenarnya. Tuh, oke. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa follow di Instagram night.in.tokyo, atau bisa langsung juga kunjungin website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana kalian bisa baca blog, bisa lihat foto-foto yang gua ambil kalau lagi jalan-jalan. Terus ada podcast juga, kalian bisa dengerin di sana. Dan semuanya mulai dari season 1 episode 1 sampai sekarang, dan dengerinnya doang sih gratis. Gitu. Terus bagi yang penasaran, Brian sendiri juga punya YouTube channel. Dia adalah seorang antusias Jepang. Bisa di-share mungkin nama YouTube-nya apa, Brian? Buat teman-teman yang mau main ke channel gue, kalian boleh masuk ke Brian Hee channel, HIE. Jadi di sana gue bakal nge-share beberapa konten soal hairstyle Jepang buat cowok. Terus ada juga main game, sama ngobrolin soal anime sama cara gambar. Jadi buat yang suka sama berbau Jepangan, kalian boleh main ke channel gue. Oke. Gitu aja paling. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dan udah tetap setia dengan Night in Tokyo. Terima kasih juga buat Brian atas waktunya. Siap, sama-sama, kita ngobrol-ngobrol. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin ngobrolin film lagi atau apapun, anime atau apapun lah. Nggak tahu, nanti kita lihat di rencana kedepannya. Oke. Terima kasih buat Brian, terima kasih yang udah dengerin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Sampai jumpa lagi di next episode Night in Tokyo. Bye-bye. Bye-bye.